Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu bab ataupun pokok bahasan mengenai pemecahan masalah dengan pendekatan engineering. Ini merupakan salah satu pokok bahasan yang dipelajari di kelas pengantar teknik. Sebelum kita masuk ke cara penyelesaian masalah dengan pendekatan para engineer ini, kita harus mengetahui dulu hal-hal berikut. Engineer adalah para pemecah masalah, ataupun insinyur adalah para pemecah masalah. Mereka digaji oleh para penyewa karena kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Begitu mendasarnya pemecahan masalah, sehingga tidak mungkin mengajarkan hanya satu pendekatan yang akan selalu mengarah ke suatu penyelesaian. Meskipun para insinyur menggunakan sains untuk memecahkan masalah, keahlian ini lebih tepat dikatakan seni daripada sains. Hanya ada satu cara untuk mempelajari pemecahan masalah, yaitu dengan melakukannya. Oleh karena itu, pendidikan teknik akan memberikan banyak sekali tugas yang harus Anda selesaikan. Dalam dunia modern, komputer seringkali digunakan untuk membantu memecahkan suatu masalah. Mahasiswa tingkat awal akan berpikir bahwa komputerlah yang memecahkan masalah, tetapi hal ini salah. Hanya manusia yang bisa menyelesaikan masalah, sedangkan komputer hanyalah suatu alat. Masalah adalah suatu situasi yang dihadapi oleh individu ataupun sekelompok orang yang di dalamnya tidak ada penyelesaian yang jelas. Akan didapati nanti beberapa jenis-jenis masalah yang akan kita hadapi ataupun Anda hadapi. Yang pertama itu adalah research problem ataupun masalah penelitian. Masalah penelitian ini menyatakan bahwa sebuah hipotesis bisa dibuktikan atau tidak. Yang kedua ada knowledge problem ataupun masalah pengetahuan. Ini terjadi saat menghadapi situasi yang tidak Anda pahami. Selanjutnya, troubleshooting problem ataupun masalah perbaikan. Ini terjadi apabila sebuah peralatan menunjukkan gejala yang tidak dikehendaki atau bekerja tidak dengan semestinya. Selanjutnya ada mathematic problem ataupun masalah matematis. Sering dihadapi para insinyur yang bisa menggunakan pola pendekatan dengan membuat model matematis untuk mendeskripsikan suatu fenomena gitu. Selanjutnya ada resource problem ataupun masalah sumber daya. Ini selalu terjadi di dunia nyata, seperti kekurangan bahan baku ataupun penggantian suatu material ataupun bahan baku untuk suatu keperluan. Selanjutnya ada social problem ataupun masalah sosial. Ini dapat mempengaruhi para insinyur dengan cara apa saja, seperti penyelesaian suatu masalah sosial di lapangan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, yang merupakan teknik ataupun cara suatu masalah diselesaikan oleh para engineer ataupun penyelesaian masalah yang didekati dengan pendekatan engineer ini adalah design problem ataupun masalah problem. Desain adalah jantung dari suatu bidang keteknikan. Untuk menyelesaikannya memerlukan kreativitas, kerjasama tim, dan pengetahuan yang luas. Sebuah masalah desain harus jelas. Contoh, kalau pimpinan Anda mengatakan rancanglah sebuah mobil baru, Anda tidak akan tahu apakah yang dimaksud adalah mobil ekonomis, mobil mewah, ataupun mobil sport. Sebuah masalah desain yang baik harus meliputi tujuan yang jelas bagi proyek tersebut. Jika pimpinan Anda tersebut mengatakan, rancanglah sebuah mobil yang mampu melaju dengan kecepatan
dari 0 hingga 60 mil per jam dalam waktu 6 detik, mengonsumsi segalon bahan bakar untuk 50 mil jarak tempuh, harganya kurang dari 20.000, memenuhi standar polusi pemerintah, dan dengan model yang bagus. Barulah Anda bisa memulai proyeknya, sekalipun tujuan tersebut menjadi sangat sulit. Tapi, satu yang pasti di sini, hal yang ingin diselesaikan itu adalah hal-hal yang jelas. Penyelesaian masalah dengan pendekatan engineering harus diproses secara urut dan bertahap. Jadi ini harus mempunyai suatu proses yang sifatnya urut ataupun mempunyai tahapan. Normalnya tahapan awal ini lebih bersifat kumulatif ataupun umum, sedangkan tahapan-tahapan berikutnya ataupun langkah berikutnya itu lebih bersifat kuantitatif ataupun spesifik. Adapun langkah-langkah ataupun urutan dalam pemecahan masalah ini diurutkan menjadi, yang pertama kita harus mengerti ataupun mengidentifikasi suatu permasalahan. Pengidentifikasian suatu permasalahan ini merupakan langkah awal dalam memecahkan masalah. Mungkin kalau di bangku kuliah, langkah ini dilakukan pada saat dosen memilihkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sebagai bentuk mengidentifikasi mengenai masalah apa yang selanjutnya akan mereka hadapi. Ataupun di dunia nyata, langkah ini dilakukan oleh suatu atasan ataupun manajer ataupun kepala teknis yang kreatif. Contohnya mungkinnya suatu pengidentifikasian masalah ini kita harus dalami dulu ataupun kita harus tahu dulu sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan berikutnya. Contohnya misalnya suatu perusahaan otomotif merasa resah karena mereka sudah kehilangan pangsa pasar. Mereka harus mengidentifikasi permasalahannya itu di mana. Apakah mobil mereka itu tidak hemat bahan bakar ataupun boros bahan bakar ataupun bodi ataupun bodi mobil yang mereka rancang itu tidak kekinian. Jadi mereka harus tahu betul ataupun mengerti betul masalah yang mereka hadapi. Makanya mereka mengidentifikasikan. Selanjutnya mereka mungkin baru berpikir, selanjutnya disuruhlah para engineer-nya untuk membuat misalnya mobil yang revolusioner, contohnya yang hemat bahan bakar dan mempunyai bodi yang aerodinamis contohnya. Masuk ke langkah selanjutnya yaitu adalah sintesis. Sintesis ini adalah langkah kreatif untuk menggabungkan semua langkah yang ada menjadi satu kesatuan. Jadi dalam pengertian sederhana itu, sintesis itu merupakan perpaduan ataupun paduan ataupun gabungan dari suatu penyelesaian menjadi satu kesatuan penyelesaian yang utuh gitu. Contohnya mungkin seperti contoh yang tadi, suatu perusahaan mobil gitu sudah mengetahui bahwa misalnya mereka membutuhkan masalah mereka yaitu misalnya bahan bakar dan bodi mereka yang kurang kekinian misalnya. Makanya mereka menggabungkan bagaimana bodi kekinian tetapi harus bisa menghemat bahan bakar. Makanya mereka menggabungkan satu penyelesaian, contohnya membuat bodi dari mobil mereka tersebut memiliki sifat aerodinamis yang lekuknya mungkin sifatnya lebih kekinian dan memiliki tujuan yaitu dapat memecah
udara ataupun hambatan udara yang pada akhirnya dapat membuat mobil tersebut lebih dapat menghemat bahan bakar. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah analisis. Analisis ini adalah langkah pembagian sebuah persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, inilah biasanya sebagian besar mahasiswa teknik ataupun pembelajaran kita keteknikan ini lebih berfokus kepada tahapan ini gitu. Karena aspek utama dari analisis itu yaitu mengubah masalah fisika misalnya, masalah yang sifatnya fisis menjadi suatu model matematis. Makanya kita akan menghitung banyak hal, memodelkan menjadi atau memmatematikakan hal yang sifatnya fisik. Analisis ini membutuhkan logika untuk mengungkap kebenaran dari suatu opini, mendeteksi kesalahan, membuat kesimpulan yang benar dari bukti-bukti yang ada, memilih informasi yang relevan, mengidentifikasi perbedaan antar informasi, dan mengidentifikasi hubungan antar bagian-bagiannya. Contohnya mungkin kita bisa masuk kembali ke contoh yang tadi, yaitu dengan membuat bodi mobil secara aerodinamis. Langkah analisis ini yaitu memodelkan atau mematematikakan perhitungan-perhitungan misalnya terkait dengan bodi tadi dalam hal suatu luasan dapat memecahkan suatu udara gitu. Jadi bodi yang ditanamkan itu ataupun dibuat nantinya ataupun dirancang itu memiliki sifat memecah udara, tidak menghambat udara. Hal-hal tersebutlah yang dimatematiskan gitu. Langkah selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi itu merupakan proses identifikasi informasi yang sesuai untuk masalah yang ada. Jadi berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas tadi, selanjutnya dibuatlah suatu model tersebut gitu ataupun suatu prototype gitu, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diidentifikasi, disintesis ataupun setelah dianalisis. Selanjutnya kita lakukan. Terakhir setelah kita lakukan, apakah ada koreksi, kita kembali ke tahap berikutnya. Apakah ada koreksi, kita kembali ke tahap-tahap berikutnya, di mana tahap-tahap tersebut kita identifikasi satu-satu ataupun kita sintesis satu-satu, kita analisis satu-satu kembali, diaplikasikan sehingga kita mendapatkan kesimpulan ataupun komprehensinya. Jadi komprehensi itu adalah langkah memilih teori dan data yang tepat yang secara aktual dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah kita melakukan proses-proses sebelumnya, kita lakukan kesimpulannya apa. Setelah selesai, barulah kita temukan, solusi dari penyelesaian suatu masalah itu seperti ini. Ada langkah-langkahnya. Namun, kita memang bisa mempercayai bahwa 5 langkah ini bisa diikuti secara berurutan akan memberikan hasil ataupun solusi yang benar. Namun ternyata hal ini tidak berlaku menyeluruh ya. Tergantung dari kasusnya juga. Seringkali proses pemecahan masalah tersebut merupakan prosedur iteratif ataupun pengulangan. Diulang-ulang sehingga mendapatkan solusi yang terbaik pastinya. Yang penting yang ingin ditanamkan di sini, seorang engineer haruslah mencoba ataupun memiliki tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak ujuk-ujuk langsung mempunyai solusi tanpa tahu apa itu masalahnya, tanpa bisa menganalisis dan mengaplikasikan sehingga memperoleh suatu kesimpulan dari suatu masalah.
Kembali disebutkan bahwa penyelesaian masalah ini adalah proses di mana individu ataupun tim mengaplikasikan pengetahuan, kemampuan, dan pemahamannya untuk mencapai keluaran yang diinginkan dalam situasi yang tidak diinginkan. Jadi, suatu penyelesaian masalah itu kita tahu bahwa untuk mencapai suatu keluaran yang kita inginkan di situasi yang tidak kita inginkan. Kalau situasinya kita inginkan berarti tidak masalah namanya. Solusi ini biasanya dibatasi oleh berbagai kondisi, contohnya kondisi fisik, seperti tadi contohnya, ada kondisi hukum berikutnya, mungkin ada kondisi hukum ekonomi juga yang sama besarnya dengan ada lagi opini publik gitu. Jadi untuk menjadi seorang pemecah masalah yang baik ini, satu engineer ataupun seorang insinyur ini harus memiliki hal-hal seperti contohnya knowledge ataupun pengetahuan. Pengetahuan ini adalah hal pertama yang dibutuhkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di pekerjaan tentunya. Selanjutnya yang kedua, pengalaman yang akan memberi kemampuan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan secara bijak. Meskipun nanti pengalaman normalnya didapat dari pekerjaan, tapi di bangku perkuliahan ataupun menjadi mahasiswa, pengalaman belajar itu juga merupakan pengalaman yang Anda akan memiliki fungsinya di bidang pekerjaan. Contohnya pengalaman nanti dalam pengerjaan desain di perkuliahan, perhitungan ataupun menganalisis suatu permasalahan gitu tentunya. Selanjutnya yang ketiga ada keahlian. Keahlian untuk selalu belajar agar mencapai pengetahuan yang baru. Jadi harus ada, makanya akan ada yang keempat, motivasi untuk mengikuti masalah yang besar. Jadi harus punya motivasi untuk memiliki keahlian mencapai pengetahuan yang baru. Selanjutnya motivasi untuk mengikuti masalah yang besar. Jadi mau untuk selalu ingin tahu, memiliki motivasi untuk mau ataupun selalu ingin tahu jika ada suatu permasalahan yang besar. Minimal kita bisa memprosesnya, langkah-langkahnya seperti apa di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting. Kalau tidak memiliki komunikasi yang baik, bagaimana suatu atasan dapat mentuangkan idenya ke bawahannya ataupun bawahannya mentuangkan idenya ke hasil rancangannya kalau tidak memiliki komunikasi yang baik. Selanjutnya yang terakhir ada kemampuan untuk memimpin, untuk mengkoordinasi semua aktivitas dengan seluruh tim yang ada gitu. Selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa yang terpenting dari seorang pemecah masalah itu adalah reduksionisme, yaitu kemampuan untuk secara logis memecah masalah menjadi beberapa bagian. Jadi satu masalah diselesaikan, nanti dipecah dulu menjadi beberapa bagian. Tentunya hal ini berbeda dengan sintesis yang menggabungkan beberapa penyelesaian menjadi satu pengelompokan. Selanjutnya Anda bisa lihat perbandingan antara pemecah masalah yang ahli dengan pemecah masalah pemula. Di sini didekati menjadi beberapa karakteristik, ada pendekatan, pengetahuan, pola penyelesaian, logika, analisis, selanjutnya perspektif. Ini kita contohkan misalnya untuk pemecah masalah yang sudah ahli, pendekatannya lebih bersifat motivasi dan berkelanjutan, logis, percaya diri, berhati-hati. Sedangkan pemecah masalah pemula cenderung lebih sering berubah, tidak logis, tidak percaya diri, dan ceroboh. Mungkin hal itu normal, mungkin dia memiliki knowledge yang belum terlalu lengkap dan pengalaman juga kurang gitu. Jadi wajar. Selanjutnya dari sisi pengetahuan, pemecah masalah yang sudah ahli ini memahami kebutuhan permasalah, membaca ulang masalah dan memahami fakta dan prinsipnya. Sedangkan pemecah masalah pemula itu tidak memahami kebutuhan permasalahan, cenderung ya berdasarkan satu bacaan. Jadi
kurang literasinya itu kurang, tidak dapat mengidentifikasi fakta dan prinsip. Selanjutnya pola penyelesaian masalahnya itu yang ahli memecah masalah menjadi bagian-bagian, perbagian yang tadi sudah disebutkan, yaitu reduksionisme. Sedangkan untuk pemula itu melakukan penyelesaian masalah dalam suatu waktu. Secara logika, yang ahli itu menggunakan prinsip-prinsip dasar dan bekerja secara logika langkah per langkah. Selanjutnya untuk pemula itu menggunakan intuisi dan menebak, karena dia memang pengalaman dan literasinya kurang. Selanjutnya proses penyelesaian masalahnya juga melompat-lompat, jadi berpindahnya tidak struktural, tidak pertahapan. Dari sisi analisis, yang ahli itu penyelesaiannya terorganisasi, berpikir hati-hati dan melihat masalah secara menyeluruh. Sedangkan untuk pemula itu biasanya tidak terorganisir dengan baik gitu. Selanjutnya dia berharap keberuntungan datang ataupun jawaban tiba-tiba datang dari perenungan-perenungan dia. Selanjutnya dari sisi perspektif antar keduanya, untuk yang ahli itu memiliki rasa untuk menentukan bahwa jawaban ini benar. Sebenarnya rasa itu juga intuisinya, tapi intuisi yang sudah mengalami terpaan-terpahan dan pengalaman-pengalaman yang banyak tentunya. Memahami perbedaan antara hal yang penting dan tidak penting, menggunakan aturan jempol untuk memperkirakan jawabannya gitu. Aturan jempol itu normal biasanya itu adalah metode memperkirakan suatu harga penyelesaian yang didasarkan pada perkiraan kasar dan aturan praktis yang sudah ada. Itu maksud dari aturan jempol ya. Selanjutnya untuk pemecah masalah pemula itu perspektifnya itu tidak kritis dalam menjawab permasalahan dengan kalkulator dan komputer. Jadi dia normal fokusnya ke analisis terlalu banyak karena dia memang baru ya. Selanjutnya tidak bisa mendiferensiasi antara penting dan kurang penting. Jadi sebenarnya dalam masalah itu ada yang pokok, ada yang pendukung nanti dalam penyelesaiannya. Sebenarnya tidak dapat memperkirakan jawabannya, tentu saja karena hal tersebut tadi di atasnya sudah sifatnya banyak ragu-ragu. Ya, kita itu normal, nanti seiring dengan waktu, pengalaman, pertambahannya knowledge, pengalaman, dan lain-lain sebagainya, itu bisa membuat pemecah masalah pemula dengan ahli minimal dari teori yang sudah disampaikan, bahwa nanti mereka setidaknya belajar dengan kemampuan mereka. Nah, masuklah kita ke pengandalan desain yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ciri khas dari penyelesaian masalah dengan pendekatan engineer itu sendiri yaitu dalam penyelesaian desainnya gitu. Kita tahu bahwa desain ini memiliki aspek yang sangat menarik dalam bidang teknik, karena desain ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang darinya tidak ada menjadi ada gitu, minimal dalam bentuk suatu rancangan ataupun desain itu sendiri. Makanya untuk menjadi sukses, insinyur desain ini harus memiliki berbagai macam bakat seperti pengetahuan, kreativitas, keterampilan individu, dan kemampuan untuk merencanakan. Langkah-langkah dalam mendesain ini, insinyur ataupun engineer desain ini mengikuti metode desain teknik. Apa itu desain teknik? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Apa itu metode desain teknik? Dari sisi bahasa kita tahu bahwa metode itu adalah cara desain teknik. Jadi cara yang dilakukan agar memperoleh desain teknik ataupun nanti suatu rancangan di bidang keteknikan dapat terselesaikan dengan baik tentunya.
Adapun metode, cara ataupun langkah-langkahnya, kita harus mengetahui ada 4 elemen penting dalam metode desain teknik. Yang pertama yaitu sintesis, seperti halnya yang tadi. Sintesis itu merupakan kombinasi beberapa elemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yang kedua ada analisis, itu menggunakan pendekatan matematika, sains, metode-metode teknik, dan ekonomi untuk mengukur kinerja berbagai macam pilihan. Itu ada elemen yang pentingnya. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi, penyajian baik lisan maupun tertulis. Yang keempat ada implementasi ataupun pelaksanaan rencana. Jadi ada 4 elemen penting ataupun mendasar yang harus diketahui dalam metode ataupun langkah-langkah dalam mendesain secara keteknikan gitu. Selanjutnya metode desain ini seringkali merupakan prosedur iteratif seperti halnya yang tadi. Jadi harus dibutuhkan pengulangan-pengulangan untuk memperoleh hasil yang terbaik tentunya. Dengan artian bahwa yang awalnya itu tahapan awal tentu saja belum diketahui sampai semua tahap sudah diselesaikan. Jadi dari tahapan awal sampai akhir mungkin berupa perulangan-perulangan karena mungkin di akhir dapat metode yang baru, selanjutnya diulang kembali, diuji coba kembali. Selanjutnya dikatakan bahwa metode desain teknik ini bukan merupakan satu aturan yang kaku yang harus diikuti. Jadi bisa saja menggunakan teknik-teknik yang sifatnya berlompat, tapi di awal ini kita mengatakan bahwa memiliki 4 elemen dasar yang penting dan harus diikuti. Selanjutnya nanti ketika Anda sudah memiliki pengalaman ataupun expert, mungkin metode-metode di sini sudah bertambah ataupun seiring dengan perkembangannya waktu, Anda memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa menyimpelkan dari hal yang dipelajari sekarang. Nah, jika diurutkan langkah-langkah ataupun metode desain teknik dapat dilihat pada tabel gambar berikut. Yang tabel ini dipecah menjadi elemen-elemen dari yang kita sampaikan. Contohnya ini ada langkah-langkah metode desain teknik tergabung dalam sifat memiliki elemen sintesis, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Itu merupakan suatu hal yang penting dalam segala aspek dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya kita membentuk tim desain misalnya. Selanjutnya mengidentifikasi hambatan dan kriteria untuk sukses apa saja, tadi seperti contoh-contoh sebelumnya. Selanjutnya mencari penyelesaiannya, apa yang perlu diselesaikan. Selanjutnya masuk ke tahap studi kelayakan. Masuk ke elemen sintesis dan analisis. Ada analisis setiap penyelesaian yang potensial, ada pilih penyelesaian terbaik, dipilih penyelesaian terbaik. Selanjutnya setelah selesai dapat dipilih penyelesaian terbaik secara analisis, baru masuk ke elemen komunikasi. Hal tersebut meliputi mendokumentasikan penyelesaian gitu. Jadi didokumentasikan seluruhnya agar dapat dikomunikasikan dengan baik nantinya ataupun dipresentasikan ataupun dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Selanjutnya mengomunikasikan penyelesaian dengan pihak manajemen, baik itu secara presentasi oral ataupun tulisan gitu. Selanjutnya mungkin ketika sudah oke, baru masuk yang namanya desain awal atau preliminary design. Selanjutnya diikuti dengan langkah-langkah yang tadi berupa elemen sintesis analisis, dikomunikasikan kembali dalam bentuk laporan akhir misalnya. Selanjutnya ketika sudah oke, hal tersebut masuk ke detail desain detail. Biasanya kalau di keteknikan namanya DED ya, design engineering detail gitu. Nah,
diikuti juga langkah-langkah berikut sampai tahap implementasi berikutnya, implementasi membangun penyelesaian. Jadi udah oke. Selanjutnya dianalisis kembali, diverifikasi dan evaluasi. Kalau sudah oke, kita bisa selesai dalam proses desain teknik. Ketika masih ada yang perlu diselesaikan, yang lain ataupun ada masih menggantung ataupun ada masalah-masalah di detail-detail kecil yang belum masuk, kita kembali ke tahap awal dan lain sebagainya, ataupun nggak langsung ke awal, jadi misalnya ke tengah dan lain sebagainya. Nah, itu yang merupakan tadi langkah iteratif ataupun pengulangan-pengulangan itu penting ketika terjadi hal-hal ataupun masalah-masalah yang masih menggantung ataupun yang harus diselesaikan. Tidak mengabaikan masalah. Jadi ketika masalahnya kecil gitu, masalahnya kecil kita okekan saja tidak, tapi kita harus melakukan iteratif ataupun iterasi, diulang kembali sampai memperoleh uh, suatu hal ataupun suatu desain ataupun rancangan dari sisi keteknikan ataupun engineering ini yang bagus, komplit, dan sesuai dengan semua prosedur dan persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, mungkin itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.